Malam sebelum akad, aku dirias oleh seorang perias pengantin terkenal. Wajahku jadi sangat cantik, terlalu cantik. Tapi sejak jarum itu ditancapkan di sanggulku, setiap kali aku bercermin, ada wajah lain yang ikut menatap balik. Dan perempuan itu mengaku akan mengambil hidupku setelah pernikahan selesai. Malam turun perlahan seperti kain hitam yang ditarik pelan menutupi wajah desa. Angin berdesir tipis, membawa bau tanah basah serta kembang layu dari arah pemakaman lama. Rumah kayu di ujung gang tampak berbeda dibanding bangunan lain. Lampu minyak menyala kekuningan, redup namun cukup menyingkap bayangan alat rias tersusun rapi di meja panjang. Aku berdiri di ambang pintu, jantung berdetak pelan tetapi berat, seperti genderang tua dipukul dari kejauhan. Namaku Ratmi, calon pengantin yang besok akan duduk bersanding dalam akad sakral. Seharusnya perasaan bahagia memenuhi dada, namun sejak menerima panggilan perias bernama Niraras, ketenangan itu luruh satu demi satu. Perempuan itu terkenal bukan karena keramahan, melainkan hasil riasannya. Wajah yang disentuh tangannya selalu tampak sempurna, terlalu sempurna, seperti lukisan yang tidak pernah disentuh usia. Banyak orang memujanya, namun lebih banyak pula yang berbisik lirih, menaruh curiga tanpa berani bersuara. "Masuklah," ucap Niraras tanpa menoleh. Suaranya datar, tipis, menyerupai gesekan pisau dengan batu asah. Aku melangkah masuk. Lantai papan berderit. Bunyinya mengingatkan pada tulang kering terinjak. Bau bedak bercampur kemenyan memenuhi ruangan, membuat kepala sedikit ringan, seperti baru bangun dari mimpi panjang. Niraras duduk membelakangiku. Rambutnya disanggul rapi, hitam pekat tanpa helaian memutih. Anehnya meski usianya disebut sudah melewati setengah abad, punggungnya tegak, gerakannya mantap, tanpa gemetar. "Duduk, jangan banyak bertanya," katanya singkat. Aku menurut. Cermin besar berada tepat di depanku. Pantulannya memperlihatkan wajah sendiri, pucat, mata sedikit cekung. Di belakang, sosok Niraras tampak samar, seolah tidak sepenuhnya hadir di dunia ini. Ia mulai bekerja. Kuas menyentuh kulit pipi dengan gerakan lembut namun pasti. Rasanya dingin, seperti embun pagi menempel di daun. Setiap olesan membuat mataku terasa berat. Bukan mengantuk, melainkan perasaan asing, seperti ada tirai perlahan ditarik di dalam kepala. "Riasan pengantin ibarat gerbang," ucapnya tiba-tiba. "Gerbang?" tanyaku pelan. "Peralihan dari satu hidup menuju hidup lain." Kalimat itu jatuh di telingaku seperti batu ke air tenang, menimbulkan riak panjang. Aku ingin tertawa, menganggapnya kiasan, namun dadaku terasa sesak. Bedak ditaburkan, aromanya berbeda, getir, menusuk hidung. Sejenak aku teringat sawah habis panen, jerami kering diinjak bercampur abu pembakaran. Analoginya aneh, tetapi itulah kesan yang muncul. "Jangan bercermin setelah selesai," lanjut Niraras. "Kenapa?" "Karena tidak semua pantulan suka dilihat." Tangannya berhenti. Ia berdiri, mengambil sebuah kotak kecil dari kayu gelap. Ukirannya rumit, menggambarkan sepasang manusia tanpa wajah. Kotak dibuka. Di dalamnya terdapat lipstik merah gelap. Warnanya seperti darah lama mengering. Saat olesan menyentuh bibirku, dunia terasa menjauh. Suara jangkrik lenyap, detak jam seolah tertelan sunyi. Aku melihat bayangan di cermin bergerak terlambat, tidak mengikuti gerakku, seperti gema yang salah waktu. "Dulu," kata Niraras lirih, "ada pengantin yang tak pernah sempat duduk di pelaminan. Janjinya terpotong ajal." Aku menelan ludah. Riasan ini hadiah, agar janji lama tidak terus mencari tubuh baru. Aku ingin bangkit, namun kaki terasa berat, seperti akar tumbuh dari telapak. Analoginya seperti patung tanah liat yang belum kering, mudah dibentuk siapa saja. Jarum kecil muncul di tangannya, diselipkan ke sanggul rambutku. Sentuhan itu membuat tengkuk merinding, bukan sakit,
melainkan rasa ditekan dari dalam, seperti pintu ditutup paksa. "Sudah selesai," katanya. Aku berdiri perlahan, ingin melihat hasilnya, namun teringat larangan tadi. Cermin kini terasa seperti danau hitam, tenang tetapi menyimpan sesuatu di dasar. Saat melangkah keluar, Niraras berbisik, hampir tak terdengar. "Besok, kau akan terlihat sangat cantik, bahkan ruh pun iri." Di luar, malam semakin pekat. Angin kembali berdesir membawa bau kembang yang lebih tajam. Dalam langkah pulang, aku sadar satu hal. Pernikahan esok hari bukan sekedar penyatuan dua keluarga, melainkan awal dari sesuatu yang belum kupahami, seperti pintu lama yang akhirnya terbuka, memperlihatkan gelap di baliknya. Pagi datang tanpa kesegaran. Cahaya matahari menyelinap melalui celah jendela, namun rasanya hambar, seperti air tanpa rasa. Aku terbangun dengan tubuh kaku, seolah semalaman tidur di atas papan keras. Di kepala, sisa bisikan Niraras masih bergema, berputar pelan seperti serangga terjebak di tempurung. Aku bangkit, melangkah menuju meja rias kecil di sudut kamar. Ada dorongan kuat untuk menatap pantulan diri, meski larangan semalam teringat jelas. Perasaan itu seperti gatal di bawah kulit, tidak terlihat namun memaksa digaruk. Cermin ditutupi kain tipis oleh ibu sejak dini hari. Ia berkata itu tradisi, penolak bala menjelang akad. Aku mengangguk tanpa membantah. Namun di balik kain itu, aku merasa ada sesuatu menunggu, diam tetapi sadar. Saat ibu membantu mengenakan kebaya dasar, tangannya berhenti sesaat di bahuku. "Kau pucat, Nak," ucapnya. Aku tersenyum kecil. "Mungkin kurang tidur." Senyum itu terasa asing di wajah sendiri, seperti topeng yang dipinjam sebentar. Setiap gerakan bibir terasa sedikit terlambat, seolah ada jeda antara niat dan wujud. Dari luar, suara tetangga berdatangan. Tawa, langkah kaki, aroma masakan, semua tanda hari bahagia hadir lengkap. Namun bagiku terdengar jauh, seperti riuh pasar dilihat dari dasar sumur. Ketika prias lain mulai melanjutkan riasan akhir, Niraras tidak terlihat. Asistennya saja yang datang. Perempuan muda dengan mata selalu menunduk. Ia tidak banyak bicara, hanya mengikuti pola yang sudah ditentukan. "Apa Bu Raras tidak datang?" tanyaku. Asisten itu terdiam, lalu menjawab lirih. "Beliau sudah cukup bekerja semalam." Kalimat itu terasa ganjil, seperti buku ditutup sebelum cerita selesai. Saat lipatan kain dirapikan, jarum kecil disanggul kembali terasa dingin. Ada tekanan samar di kepala, seperti tangan tak terlihat menahan pikiranku agar tidak melayang terlalu jauh. Analoginya seperti burung dalam sangkar emas, indah namun tetap terkurung. Aku melirik kain penutup cermin. Tanpa sadar, kakiku melangkah mendekat. Setiap langkah membuat jantung berdetak lebih keras. Dunia seolah menyempit, hanya tersisa aku dan permukaan kaca di balik kain. Tanganku gemetar ketika menarik penutup itu. Pantulan muncul. Wajah pengantin tersenyum anggun, riasannya sempurna. Mata berbinar, bibir merah segar. Namun senyum itu tidak sepenuhnya mengikuti perasaanku. Ada ketenangan aneh di sana, seperti orang yang sudah lama menerima takdir. Aku mengangkat tangan. Bayangan terlambat sepersekian detik. Bukan salah cahaya, bukan kelelahan mata, ada jarak kecil, seperti gema suara di lorong panjang. Nafasku tercekak. Di balik pupil pantulan itu, aku melihat sesuatu bergerak, samar namun nyata. Seperti siluet berdiri di balik tirai tipis. Sosok perempuan dengan riasan serupa, namun busana kuno, kainnya lusuh, warnanya pudar dimakan waktu. Aku mundur terhuyung. Cermin bergetar pelan, lalu kembali tenang, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. "Ratmi!" panggil ibu dari luar kamar. Aku menutup kain itu dengan tergesa, telapak tangan dingin, keringat mengalir di punggung.
Dalam dada ada perasaan kehilangan yang belum jelas apa bentuknya, seperti dompet kosong sebelum sadar uang hilang. Prosesi akad berjalan lancar. Kata-kata suci terucap, saksi mengangguk, hadirin berseru lega. Semua tampak sempurna di mata orang lain. Namun setiap kali aku berkedip, wajah di cermin itu kembali terbayang. Saat duduk bersanding, aku merasa ringan, terlalu ringan, seperti balon diikat benang tipis. Sentuhan suamiku terasa jauh, bukan karena kurang cinta, melainkan karena sebagian diriku seolah tidak sepenuhnya berada di sana. Di antara doa-doa, aku mendengar bisikan halus, bukan dari luar, melainkan dari dalam kepala. Terima kasih sudah datang menggantikan. Aku tersentak, menoleh tetapi tak ada siapapun berbicara. Hari itu berakhir dengan senyum dan foto. Banyak orang memuji kecantikanku. Mereka berkata aku bersinar berbeda. Aku hanya mengangguk, sebab dalam hati tumbuh ketakutan sunyi. Mungkin yang bersinar bukan lagi diriku sepenuhnya. Malam nanti, aku tahu sesuatu akan menagih janji. Seperti utang lama yang akhirnya menemukan alamat baru. Malam pertama pernikahan seharusnya hangat, penuh canggung manis, seperti api kecil yang baru dinyalakan. Namun kamar pengantin terasa dingin, meski lampu terang dan lilin menyala. Udara menggantung berat, menekan dada perlahan, seperti selimut basah yang tak bisa disingkirkan. Aku duduk di tepi ranjang. Gaun telah berganti pakaian sederhana. Rambut masih tersanggul rapi, jarum kecil tertanan kuat. Setiap kali kepala bergerak, benda itu seakan berdenyut, seirama dengan nadi. Rasanya bukan sekedar logam, melainkan pengait, menahan sesuatu agar tidak keluar, atau mungkin agar tidak masuk. Suamiku tertidur lebih dulu. Nafasnya teratur, wajahnya tenang. Aku menatapnya lama, mencoba merasakan ikatan baru itu. Cinta ada, kepedulian hadir, tetapi ada lapisan tipis di antara kami, seperti kaca bening yang memisahkan sentuhan. Aku bangkit perlahan, melangkah menuju kamar mandi. Lampu redup memantulkan bayangan samar di dinding. Ketika melewati cermin kecil di dekat lemari, aku berhenti. Ada dorongan kuat, lebih kuat dari siang tadi. Rasa ingin tahu bercampur takut, seperti berdiri di tepi jurang sambil mendengar suara memanggil dari bawah. Kain penutup sudah tidak ada, permukaan kaca terbuka, jujur, dingin. Pantulan menatap balik. Aku melihat diriku, namun ada perbedaan halus. Tatapan mata tampak lebih dalam, seperti sumur tua yang menyimpan banyak cerita. Senyum tipis terukir tanpa kusuruh. Analoginya seperti boneka kayu yang digerakkan tali halus, nyaris tak terlihat. Ini wajah kita sekarang. Suara itu muncul. Bukan dari luar, bukan gema. Kalimat itu lahir di dalam kepalaku. Jelas, tenang, penuh keyakinan. "Siapa kau?" bisikku, bibir hampir tak bergerak. Pantulan mengedip perlahan. Di balik pupil, bayangan perempuan bersanggul kuno kembali tampak. Kali ini lebih dekat. Garis wajahnya mirip denganku, namun matanya menyimpan kesedihan panjang, seperti musim hujan yang tak kunjung usai. "Aku yang tertinggal," jawabnya. "Aku yang janji hidupnya terputus." Kepalaku berdenyut. Jarum disanggul terasa panas, seperti besi dipanaskan bara. Aku meraih rambut, mencoba mencabutnya. Jari menyentuh logam, tetapi tenaga melemah seketika. Tubuhku seperti kehilangan perintah, patuh pada kehendak lain. "Kau tidak perlu takut," lanjut suara itu. "Kita berbagi, seperti siang dan malam, bergantian." Aku terhuyang mundur, punggung menabrak dinding, nafas memburu, keringat dingin mengalir. Dalam benak, ingatan berkelebat cepat. Wajah ibu, ayah, tawa masa kecil, mimpi sederhana. Semua itu terasa seperti foto lama yang warnanya mulai pudar. "Pergi," kataku lirih. "Ini hidupku." Pantulan tersenyum, senyum penuh iba, bukan kejam. Dulu aku juga berkata begitu. Cermin bergetar halus, lampu berkedip,
suara detak jam terdengar keras, memecah sunyi. Analoginya seperti hitungan mundur, menandakan sesuatu akan dimulai. Tiba-tiba, aku berada di tempat lain. Bukan kamar, bukan rumah. Aku berdiri di ruangan tua, dinding kayu kusam, lantai tanah dingin, bau kemenyan pekat. Di hadapanku, seorang gadis duduk di depan cermin besar. Wajahnya dirias perlahan oleh tangan yang kukenal. Niraras. Gadis itu menangis tanpa suara, matanya merah, bibir gemetar. Ia mengenakan busana pengantin lama, kainnya berat, sulamannya kasar. "Apa yang terjadi?" tanyaku, meski tahu ia tak bisa mendengar. Niraras berbisik mantra, kata-katanya mengalir seperti air hitam. Jarum ditancapkan ke sanggul gadis itu. Tangis berhenti seketika. Wajahnya tenang, kosong. "Janji harus dipenuhi," ucap Niraras muda, jauh lebih muda dari sosok yang kukenal. "Kalau tidak, jiwa akan berkeliaran." Pemandangan runtuh seperti kaca pecah. Aku tersentak kembali ke kamar mandi. Tubuhku gemetar hebat. Sekarang aku mengerti, aku bukan yang pertama, aku mata rantai terbaru. Besok malam, suara itu kembali berbisik. "Aku akan berjalan penuh, kau akan beristirahat." "Tidak," aku menggiring keras, "aku tidak mau hilang." Tiap pengantin berpikir begitu, namun waktu selalu menang. Langkah kaki terdengar dari kamar. Suamiku terbangun, memanggil namaku. Aku menoleh ke arah pintu. Saat kembali melihat cermin, pantulan itu kini sepenuhnya tersenyum, puas, seperti orang yang baru memastikan rencana berjalan baik. Aku menutup mata, menahan air mata. Dalam hati, tekad muncul perlahan. Jika hidupku akan direbut, aku tidak akan diam. Seperti lilin kecil di ruangan gelap, aku mungkin redup, tetapi masih menyala. Malam itu aku tidak tidur. Aku menunggu, karena aku tahu jarum di sanggul bukan sekedar hiasan, ia kunci, dan setiap kunci selalu punya cara untuk dipatahkan. Pagi menyelinap pelan, seperti pencuri yang ragu memasuki rumah kosong. Aku duduk bersandar di dinding kamar, mata perih tanpa tidur. Malam panjang terasa seperti lorong tanpa ujung. Setiap detik berjalan lambat, menyeret pikiranku menuju bayangan yang kulihat sebelumnya. Jarum di sanggul masih tertanam. Denyutnya kini lebih teratur, bukan menyiksa, melainkan mengingatkan. Seperti jam pasir yang dibalik, menandai sisa waktu. Ketika suamiku terbangun, ia menatapku lama. "Kau baik-baik saja?" tanyanya. Aku mengangguk. Bohong kecil, ringan di mulut, berat di dada. Setelah ia pergi menemui keluarga, aku mulai bergerak. Ada dorongan kuat untuk mencari tahu. Jika benar ada kisah lama, maka jejaknya pasti tertinggal, seperti bau asap setelah api padam. Aku menuju rumah belakang, tempat nenek dulu menyimpan barang tua. Lemari kayu besar berdiri miring. Engselnya berdecit saat dibuka. Di dalamnya tumpukan kain usang, buku catatan, serta kotak bambu berdebu. Tanganku berhenti pada sebuah album tipis. Sampulnya pudar. Ketika dibuka, foto hitam putih tersusun rapi. Wajah-wajah asing menatap lensa dengan ekspresi kaku. Di halaman ketiga, jantungku berhenti sesaat. Seorang pengantin perempuan. Riasannya mirip denganku. Terlalu mirip. Bentuk alis, lengkung bibir, tatapan mata. Hanya busananya berbeda. Kuno, berat oleh zaman. Di sudut foto tulisan nenek terbaca samar. Sulastri, tidak pernah pulang. Analoginya seperti membaca nama sendiri di batu nisan. Langkah kakiku goyah. Aku duduk di lantai. Album masih terbuka. Di halaman berikutnya, foto lain. Wajah berbeda. Riasan serupa. Nama lain. Catatan sama. Jumlahnya banyak. Aku teringat ucapan suara di cermin. Mata rantai. Bergantian. Seperti penari yang masuk panggung setelah penari lama lelah. Ratmi. Aku menoleh. Ibu berdiri di ambang pintu.
Wajahnya pucat. Pandangannya jatuh pada album di tanganku. Ia menghela napas panjang, seolah rahasia lama akhirnya menemukan jalan keluar. "Kau sudah lihat," katanya lirih. "Kenapa ibu tidak bilang?" Suaraku bergetar. "Karena kami juga takut," jawabnya jujur. "Setiap keluarga yang menolak perias itu selalu mendapat musibah. Sawah gagal panen, anak sakit, rumah terbakar." Kata-kata itu jatuh seperti hujan es, dingin, menyakitkan. "Ibu mengorbankanku." "Tidak," katanya cepat. "Kami berharap kau cukup kuat. Mungkin kau bisa lepas." Harapan itu terdengar rapuh, seperti jaring tipis menahan batu. Sore hari aku memberanikan diri keluar. Langkah membawaku ke ujung desa, rumah kayu tempat Nik Raras tinggal. Pintu terbuka sedikit, seakan menungguku. Di dalam, aroma kemenyan lebih tajam. Meja rias masih tersusun. Kuas, bedak, lipstik merah delap. Semua tampak tenang, seperti alat tidur setelah bekerja. Datang juga. Suara Nik Raras muncul dari balik tirai. Ia keluar perlahan. Wajahnya tak berubah. Tenang, tidak terkejut. "Kau tahu sekarang," katanya. "Aku ingin hidupku kembali," jawabku. Nik Raras tersenyum tipis. Hidup tidak pernah benar-benar kembali. Ia hanya berpindah tangan. Ia mendekat. Jaraknya hanya sejengkal. Aku bisa melihat matanya jelas. Dalam, tua, menyimpan banyak pantulan wajah lain. "Jarum itu kunci," katanya. "Dicabut paksa, 2 jiwa hancur. Kalau dibiarkan, kau akan memudar, pelan, seperti tulisan di batu nisan kena hujan." Aku menahan tangis. "Kenapa kau melakukan ini?" "Karena dulu tidak ada yang menolongku," jawabnya singkat. "Dan yang tidak tertolong, belajar bertahan." Aku mundur. Dalam kepala rencana mulai terbentuk. Jika jarum kunci, maka kuncinya bukan hanya melogam, melainkan ritual. Dan setiap ritual punya celah. Malam itu saat bulan menggantung bulat, bisikan kembali terdengar di kepalaku. Lebih dekat dari sebelumnya. Waktuku hampir tiba. Aku menatap bayangan di jendela. Kali ini aku tidak gemetar. Ketakutan masih ada, tetapi tekad tumbuh lebih kuat, seperti akar menembus batu. Jika esok aku harus memilih, maka pilihanku bukan menyerah. Karena bahkan dalam kegelapan paling pekat, selalu ada satu langkah kecil menuju keluar, asal berani melangkah. Langit gelap tanpa bintang, seperti kain legam dibentangkan sengaja agar tidak ada saksi. Aku berjalan sendirian menuju rumah Nik Raras. Langkah mantap meski dada bergemuruh. Setiap tarikan nafas terasa pendek. Namun pikiran justru jernih, seperti air sungai setelah lumpur mengendap. Di balik sanggul, jarum masih berdenyut. Kali ini getarannya tidak menekan, melainkan mendesak, seolah dua kehendak saling berebut ruang. Analoginya seperti 2 orang berdiri di ambang pintu sempit. Tak satu pun mau mengalah. Pintu rumah kayu terbuka tanpa sentuhan. Lampu minyak menyala redup, bayangannya menari di dinding. Nik Raras duduk di depan meja rias, menungguku seakan pertemuan ini sudah dijadwalkan sejak lama. "Kau memilih datang," ucapnya tenang. "Aku memilih berjuang," balasku. Ia berdiri, mengambil sebuah mangkuk kecil berisi air keruh. Di dalamnya terapung kelopak bunga yang mulai layu. "Ritual pemutus tidak selalu berarti selamat," katanya. "Kadang hanya menentukan siapa yang bertahan." Aku mengangguk. Tidak ada jalan mundur. Ketakutan kini berubah bentuk, bukan lagi bayangan besar, melainkan pisau kecil yang kugenggam sendiri. Nik Raras mulai melantunkan doa. Suaranya mengalir rendah, berat, seperti batu digeser perlahan. Udara menebal, bau kemenyan menusuk, membuat mata perih. Aku berdiri di tengah ruangan, mangkuk diletakkan di hadapanku. "Lihat ke air," perintahnya. Pantulan muncul, bukan hanya wajahku,
Sosok perempuan bersanggul kuno berdiri tepat di belakang, lebih jelas dari sebelumnya. Tatapannya tajam, tidak lagi sendu. "Ini tubuhku," katanya dari balik pikiranku. "Ini hidupku," jawabku dalam hati. Niraras mengangkat tangan, jarinya menunjuk sanggul. "Cabut sekarang atau biarkan waktu menelanmu." Tanganku gemetar saat menyentuh jarum. Logam itu panas, seolah tidak mau dilepaskan. Dalam benak, kenangan berloncatan. Tawa masa kecil, pelukan ibu, tatapan suami. Semua itu seperti benang-benang cahaya, rapuh namun nyata. Aku menarik. Rasa sakit meledak. Bukan di kulit, melainkan di dalam kepala. Dunia berputar. Suara jerit menggema, entah dari mulut siapa. Aku terjatuh berlutut. Air dalam mangkuk beriak keras, memantulkan wajahku yang terdistorsi. Sosok di belakang berteriak marah. "Kau merampasku." "Aku mempertahankan," balasku. Niraras mundur satu langkah. Untuk pertama kalinya, ketenangan di wajahnya retak. "Berhenti," serunya. Namun sudah terlambat. Jarum terlepas sepenuhnya. Logam itu jatuh ke lantai, berbunyi nyaring, seperti palu mengetuk akhir sebuah bab. Sosok bersanggul bergetar hebat. Wujudnya memudar, seperti asap terterpa angin. Tatapannya berubah, bukan lagi amarah, melainkan kelelahan panjang. "Kalau begitu, lepaskan aku," bisiknya. Aku mengangguk. Dalam hati aku melepaskan. Bukan dengan kebencian, melainkan penerimaan. Seperti menutup buku lama setelah membacanya sampai akhir. Angin tiba-tiba menerobos ruangan. Lampu minyak padam. Doa Niraras terputus. Ketika cahaya kembali menyala, sosok itu sudah lenyap. Mangkuk retak, airnya mengering tanpa jejak. Aku terduduk, nafas tersengal. Kepala ringan, kosong, tetapi utuh. Analoginya seperti rumah lama dibersihkan dari penghuni asing. Sunyi, namun kembali milik sendiri. Niraras memandangku lama. Wajahnya menua seketika. Garis-garis halus muncul jelas. "Kau berhasil. Lebih dari yang lain," katanya pelan. "Ritual ini harus berhenti," ucapku tegas. Ia menunduk. Untuk pertama kalinya, perempuan itu tampak kecil. "Tanpa ritual, aku akan sendirian dengan masa lalu," jawabnya lirih. "Kesepian bukan alasan merampas," kataku. Aku bangkit, melangkah keluar. Udara malam terasa berbeda, lebih ringan. Bulan muncul di balik awan, pucat namun hadir. Aku menarik nafas. Dada terasa lapang, meski lelah menekan tulang. Saat menoleh sekali lagi, rumah Niraras tampak gelap. Tidak ada cahaya, tidak ada bayangan. Seperti tempat yang akhirnya kehilangan fungsi. Aku pulang menjelang fajar. Ketika suamiku menatapku, matanya berbinar lega. Ia memelukku erat. Sentuhan itu nyata, hangat, tanpa jarak. Dalam hati aku tahu, bekas luka akan tinggal. Ingatan tidak akan hilang begitu saja. Namun hidupku kembali di tanganku. Seperti tanah setelah hujan deras, basah, berantakan, tetapi siap ditanami lagi. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini bermula, aku tersenyum tanpa rasa asing. Hari-hari setelah malam pemutus berlalu dengan tenang di permukaan. Namun, di dasar hidupku masih ada riak. Pagi terasa lebih terang, udara lebih segar, tetapi setiap sudut rumah menyimpan gema samar, seperti ruangan kosong yang pernah dipenuhi suara, lalu tiba-tiba sunyi. Aku mencoba menjalani rutinitas baru sebagai istri, menyapu halaman, menyiapkan minum, bercakap ringan dengan tetangga. Semua terlihat normal. Namun, di sela kegiatan itu, ada momen-momen kecil ketika pikiranku terhenti, seolah seseorang menarik benang tipis di belakang kesadaran. Jarum memang telah lepas, tetapi bekasnya tertinggal. Di kulit kepala, ada rasa dingin datang tiba-tiba, seperti embusan angin dari celah jendela yang sebenarnya tertutup rapat. Analoginya, seperti bekas cincin di jari setelah dilepas. Benda sudah pergi, namun jejaknya menolak hilang. Suamiku mulai menyadari perubahan itu. "Kau sering melamun," katanya suatu sore.
Aku tersenyum. Mungkin tubuh masih menyesuaikan. Jawaban itu setengah benar. Tubuhku memang utuh kembali, tetapi ruang kosong di dalam diri belum sepenuhnya terisi. Malam-malam tertentu, aku terbangun dengan dada sesak, seolah baru saja berlari jauh. Dalam mimpi, aku berdiri di depan cermin, sendirian. Tidak ada sosok lain, namun rasa diawasi tetap hadir. Pada hari ketujuh setelah ritual, aku menemukan sesuatu di halaman belakang. Sebuah kelopak bunga kering terletak di tanah, warnanya kecoklatan. Aku yakin tidak ada yang menaruhnya. Benda itu seperti pesan kecil, ringan, tetapi syarat makna, seperti surat tanpa tulisan. Saat kupegang, dingin menjalar ke telapak. Sekejap, kilasan gambar muncul. Rumah kayu, lampu minyak, meja rias kosong. Niraras berdiri sendirian, menatap cermin tanpa pantulan. Aku menarik napas panjang. Ada rasa iba muncul, tidak diundang, tetapi tumbuh sendiri. Sore itu, aku kembali ke ujung desa. Rumah Niraras masih berdiri, namun tampak berbeda. Catnya mengelupas lebih cepat, kayunya kusam, seolah waktu mengejarnya tanpa ampun. Pintu tertutup rapat. Aku mengetuk, tidak ada jawaban. Ketika pintu didorong perlahan, ruangan di dalam sunyi. Meja rias kosong, kotak kayu lenyap. Tidak ada kemanyan, tidak ada kuas, tidak ada lipstik merah digelap. Seperti panggung setelah pertunjukan usai, semua properti telah disingkirkan. Di lantai, hanya tersisa satu benda. Cermin besar yang retak di bagian tengah. Retaknya membelah permukaan seperti luka lama yang tak pernah dijahit. Aku mendekat. Pantulan muncul, jujur, apa adanya. Wajahku terlihat lelah, tetapi hidup. Tidak ada bayangan lain, tidak ada senyum asing. Namun ketika aku hendak berbalik, terdengar suara lirih, hampir tenggelam dalam debu. Terima kasih. Aku menoleh cepat. Tidak ada siapapun. Suara itu tidak berasal dari ruangan, melainkan dari dalam dada. Hangat, ringan, seperti beban lama yang akhirnya dilepas. Aku meninggalkan rumah itu tanpa menutup pintu. Beberapa hal memang tidak perlu ditutup rapat, cukup ditinggalkan agar berhenti mengikat. Hari-hari berikutnya berjalan lebih stabil. Tidurku mulai nyenyak, mimpi buruk berkurang, digantikan gambaran sederhana. Sawah hijau, langit cerah, langkah kaki beriringan. Analoginya, seperti sungai yang kembali ke alur setelah banjir besar. Masih keruh di tepi, namun arah sudah jelas. Namun ketenangan sejati belum sepenuhnya tiba. Suatu malam, ketika hujan turun rintik, aku mendengar ketukan pelan di pintu depan. Suamiku tertidur lelap. Aku bangkit, jantung berdegu pelan. Ketukan itu tidak mendesak, lebih seperti isyarat. Saat pintu dibuka, tidak ada orang. Hanya sebuah sisir kayu terletak di ambang. Ukirannya sama seperti motif di kotak milik Niraras. Aku menutup mata sejenak. Perasaan campur aduk muncul. Waspada, sedih, sekaligus pasrah. Dunia yang kusentuh ternyata lebih luas dari yang terlihat. Tidak semua hal berakhir dengan garis tegas. Sebagian memilih bertahan sebagai bayangan. Aku mengambil sisir itu, membawanya masuk. Benda itu tidak terasa berat, tidak dingin, netral. Seperti penonton yang memilih tetap tinggal setelah cerita selesai. Malam itu, aku duduk di depan jendela, memandang hujan. Aku sadar satu hal, meski ritual telah diputus, jejaknya tidak sepenuhnya lenyap. Namun sekarang, aku berdiri di posisi berbeda. Bukan korban, bukan pengganti, melainkan penjaga batas. Jika bayangan datang lagi, aku akan menghadapinya dengan mata terbuka. Karena hidupku bukan lagi ruang kosong menunggu diisi, melainkan rumah yang pintunya kukunci dari dalam. Dan di tengah suara hujan, aku berjanji pada diri sendiri. Kisah ini tidak akan berulang. Rantai yang lama telah putus. Sisanya hanya gema, dan gema seiring waktu akan memudar. Musim berganti tanpa aba-aba. Hujan mulai jarang turun. Tanah mengering perlahan, menyisakan retak halus seperti garis di telapak tangan tua.
Hidupku berjalan lebih stabil. Namun sisir kayu yang kusimpan di laci seakan bernafas sendiri, menghadirkan ingatan setiap kali kulihat. Benda itu tidak mengancam, tetapi menuntut perhatian, seperti lonceng kecil yang berbunyi hanya ketika sunyi. Suatu sore, seorang perempuan muda datang ke rumah. Wajahnya pucat, mata cekung, rambut diikat seadanya. Ia memperkenalkan diri sebagai Laras, calon pengantin dari desa seberang. Tangannya gemetar saat menyebut satu nama yang sudah lama tidak terdengar. "Bu, Niraras," ucapnya pelan. "Katanya ibu mengenalnya." Aku mempersilahkan duduk. Teh hangat mengepul di antara kami. Aromanya menenangkan. Laras menunduk, mengumpulkan keberanian, lalu bercerita tentang pria sekeliling yang datang menawarkan jasa dengan harga murah, tentang janji kecantikan abadi, tentang ritual malam yang diminta dilakukan diam-diam. Setiap kalimatnya seperti batu kecil dijatuhkan ke danau kenangan. Riaknya meluas, membangunkan sesuatu yang kupikir sudah tertidur. "Perias itu," lanjut Laras, "menggunakan sisir kayu berukir, katanya warisan." Dadaku mengeras. Analoginya seperti mendengar nama sendiri dipanggil dari kerumunan. Aku membuka laci, mengeluarkan sisir yang selama ini kusimpan. Laras terbelalak. "Itu sama," bisiknya. Aku menghela nafas panjang. Jadi benar, rantai tidak sepenuhnya putus. Ia hanya berpindah tangan, berubah bentuk, seperti ular berganti kulit. "Kau tidak boleh menemuinya lagi," kataku tegas. "Tapi akadku tinggal 3 hari," jawabnya, hampir menangis. "Keluargaku sudah setuju." Kata setuju itu berat, seperti pintu ditutup dari luar. Aku melihat diriku di wajah Laras, ketakutan, kebingungan, harapan tipis bahwa seseorang akan menghentikan semuanya. Malam itu aku tidak tidur. Sisir kayu kuletakkan di meja. Bayangannya memanjang di dinding, menyerupai cabang pohon kering. Aku sadar, warisan bukan selalu harta. Kadang ia berupa beban yang diwariskan karena tak ada yang berani memakahkannya. Aku memutuskan bertindak. Keesokan hari, aku menemui perempuan yang dimaksud Laras. Ia tinggal sementara di rumah kosong dekat sungai. Wajahnya pucat, senyumnya ramah, geraknya cekatan. Tidak ada aura gelap mencolok. Justru itulah yang membuatnya berbahaya, seperti arus tenang yang menyembunyikan pusaran. "Kau mencari jasa rias?" tanyanya ceria. "Aku mencari akhir," jawabku. Ia terdiam. Tatapannya jatuh pada sisir di tanganku. Senyum pudar perlahan. "Benda itu memanggilmu," katanya. "Tidak," balasku. Ia mengingatkanku. Perempuan itu mengaku menerima sisir dari seseorang bertahun-tahun lalu. Seorang nenek renta yang menghilang setelahnya. Ia hanya mengikuti petunjuk, melakukan ritual tanpa memahami asalnya. Baginya, itu sekedar cara bertahan hidup. "Kecantikan punya harga," katanya lirih. "Dan kau menagihnya pada orang yang salah," jawabku. Aku mengajaknya ke tepi sungai menjelang senja. Air mengalir pelan, membawa dedaunan kering. Aku menceritakan semuanya. Tentang Sulastri, tentang Niraras, tentang jarum dan cermin. Setiap kata kulepas seperti beban dari punggung. Perempuan itu menangis. Tangisnya jujur, pecah seperti bendungan retak. "Aku tidak tahu," katanya berulang. "Sekarang kau tahu," balasku. Aku melempar sisir kayu ke sungai. Benda itu mengapung sesaat, lalu tenggelam, hilang di telan arus. Analoginya seperti melepaskan jangkar lama. Perahu boleh hanyut, tetapi tidak lagi terikat. Namun sungai tidak sunyi. Air beriak kuat, angin berhembus tiba-tiba. Dari permukaan muncul kilasan wajah-wajah lama, samar, lalu lenyap satu persatu. Tidak marah, tidak meminta, hanya pergi. Ketika semuanya tenang, matahari sudah condong, langit memerah, seperti luka yang mulai menutup. Aku kembali ke rumah dengan langkah ringan. Laras menungguku, wajahnya masih cemas, tetapi ada harapan kecil di sana. "Sudah selesai," kataku. "Carilah perias lain, tanpa ritual, tanpa janji kosong." Ia mengangguk, memelukku erat. Pelukan itu hangat, nyata, seperti jangkar baru yang lebih sehat. Malam itu, aku berdiri di depan cermin. Pantulan menatap balik tanpa jeda, tanpa bayangan. Aku menyisir rambut dengan tangan sendiri. Tidak ada bisikan, tidak ada tekanan, hanya keheningan yang wajar.
Aku paham kini, kegelapan tidak selalu menyerang dengan taring. Kadang ia diwariskan lewat kebiasaan, lewat ketakutan, lewat diam yang terlalu lama. Dan tugas orang yang selamat bukan sekedar hidup, melainkan memastikan cerita buruk berhenti di dirinya. Seperti obor kecil yang diteruskan bukan untuk membakar, melainkan menerangi jalan agar orang lain tidak tersesat di lorong yang sama. Waktu bergerak maju, namun tidak semua luka tunduk padanya. Setelah sisir kayu tenggelam, desa memang kembali tenang, seperti danau usai dilempari batu. Permukaan rata, pantulan langit utuh. Akan tetapi, di dasar kesunyian itu, aku merasakan getaran kecil, tanda bahwa sesuatu belum sepenuhnya selesai. Beberapa minggu berlalu tanpa kejadian aneh. Laras menikah sederhana, tanpa rias berlebihan. Senyumnya tulus, tidak dipinjam dari siapapun. Melihatnya duduk bersanding membuat dadaku hangat, seperti menatap tunas tumbuh di tanah yang sempat terbakar. Namun pada suatu sore yang pucat, seorang lelaki tua datang bertamu. Pakaiannya lusuh, langkahnya pincang, matanya menyimpan kecemasan lama. Ia menyebut namaku dengan suara bergetar, seolah memanggil seseorang dari masa lain. "Kau Ratmi?" Aku mengangguk. "Aku ayahnya Sulastri." Nama itu menghantam dadaku seperti lonceng dipukul keras. Aku mempersilahkan duduk. Lelaki itu menunduk lama sebelum berbicara, seakan setiap kata harus ditarik dari sumur terdalam. "Sulastri belum pulang," katanya. "Bertahun-tahun aku menunggu. Aku tahu tubuhnya sudah tiada, tetapi jiwanya masih terikat." Aku mengerti maksudnya. Rantai memang telah diputus, tetapi ujung terakhirnya belum dilepaskan, seperti simpul yang sudah dilonggarkan namun belum benar-benar dibuka. "Malam ini bulan mati," katanya lanjut. "Itu waktu terakhir. Kalau dilewatkan, ia akan tinggal selamanya." Aku terdiam. Dalam hati ada kelelahan, ada takut, namun ada juga kewajiban yang tidak bisa diabaikan. Analoginya seperti menutup pintu rumah, lalu menyadari masih ada satu orang tertinggal di luar. Kami pergi menuju pemakaman lama. Tempat itu sunyi, rumput liar menjalar, nisan miring dimakan usia. Udara terasa lebih berat dibanding biasanya, seperti memikul kenangan yang tidak pernah diselesaikan. Di tengah area, berdiri satu batu nisan tanpa nama. Lelaki itu berlutut di sana, tangannya gemetar menyentuh tanah. "Di sini," bisiknya, "ritual pertama dilakukan." Angin berhenti, malam menahan nafas. Aku berdiri di depan nisan, tidak membawa alat apapun, tidak membawa mantra. Yang kubawa hanya kesadaran bahwa semua ini harus diakhiri, bukan dilanjutkan. Jika ada pengantin terakhir dalam kisah ini, maka biarlah aku yang berdiri sebagai penutup, bukan korban. Aduh tiba-tiba mendingin. Dari sudut penglihatan, cahaya samar muncul. Sosok perempuan perlahan terbentuk. Busana pengantin lama, wajah pucat, mata penuh rindu. Tidak menakutkan, menyedihkan. "Sulastri," ucap ayahnya Parau. Sosok itu menoleh. Senyum tipis muncul, rapuh seperti kaca retak. "Ayah," jawabnya. Suaranya lembut, hampir hanyut. Ia menatapku. Tidak ada amarah, tidak ada tuntutan. "Kau yang memutus rantai. Aku hanya membuka pintu. Kau bebas memilih." Sulastri melangkah mendekat. Tanah di bawah kakinya tidak terinjak, seperti bayangan berjalan di atas embun. "Aku telah," katanya. "Aku hanya ingin berhenti." Aku mengangguk. Berhenti bukan berarti dilupakan. Ia tersenyum lebih lebar. Air mata jatuh, namun tidak menyentuh tanah. Analoginya seperti hujan yang menguap sebelum tiba. Ayahnya meraih, namun tangannya menembus wujud itu. Tangis pecah. Aku memejamkan mata sejenak, lalu berbicara pelan. "Kau tidak perlu wajah orang lain lagi. Tidak perlu riasan. Tidak perlu tubuh pengganti. Pergilah sebagai dirimu sendiri." Adua bergetar klik satu.
Sosok Sulastri memudar perlahan, seperti kabut disinari matahari pagi. Sebelum hilang sepenuhnya, ia menatap ayahnya sekali lagi. "Maafkan aku," katanya. "Pulanglah," jawab lelaki tua itu. Cahaya lenyap, angin bergerak lagi, suara malam hidup lagi. Burung malam bersahutan, serangga berdesir. Dunia berjalan seperti biasa, seolah tidak ada yang baru saja berakhir. Lelaki tua itu terduduk, nafasnya teratur perlahan, wajahnya basah air mata, namun ada kelegaan di sana. "Terima kasih," katanya padaku. "Sekarang aku bisa menutup pintu." Kami meninggalkan pemakaman menjelang fajar. Langit mulai memucat, warna abu-abu berubah biru tipis. Analoginya seperti luka lama akhirnya dijahit, tidak menghapus bekas, tetapi menghentikan pendarahan. Saat aku melangkah pulang, dadaku terasa ringan sekaligus kosong. Bukan kehampaan menakutkan, melainkan ruang bersih setelah perabot lama disingkirkan. Aku sadar satu hal, tidak semua orang selamat untuk hidup panjang. Sebagian selamat untuk menyelesaikan, dan setelah semua selesai, yang tersisa bukan kegelapan, melainkan keheningan yang pantas. Jika memang ada pengantin terakhir dalam kisah ini, maka ia bukan yang duduk di pelaminan, melainkan yang akhirnya berdiri dan berkata, "Cukup." Dan malam itu, aku yakin tidak ada lagi wajah yang menunggu di balik cermin. Pagi terakhir dalam kisah ini datang tanpa tanda istimewa. Matahari terbit biasa, burung berkicau seperti hari lain, dan desa bergerak dengan ritme yang sama. Justru itulah yang membuat dadaku terasa penuh. Setelah rangkaian malam, ritual, bisikan, dan pengorbanan, dunia memilih tetap berjalan, seolah berkata bahwa segala kengerian hanyalah salah satu denyut kecil dalam hidup panjang. Aku berdiri di depan cermin untuk pertama kalinya tanpa rasa ragu. Tidak ada kain penutup, tidak ada pantangan, tidak ada suara menahan. Permukaan kaca memantulkan wajahku apa adanya. Garis lelah masih ada, mata tidak secerah dulu. Namun pantulan itu jujur, seperti air sumur yang akhirnya tenang setelah lumpur mengendap. Aku menyentuh pipi sendiri. Kulit terasa hangat, nyata. Analoginya seperti tanah yang diinjak tanpa alas. Kasar, dingin, tetapi benar-benar ada. Suamiku berdiri di belakang, memeluk dari samping. "Kau terlihat berbeda," katanya. "Karena aku sudah kembali," jawabku. Kami tidak banyak bicara. Ada hal-hal yang tidak perlu diulang dengan kata. Seperti luka yang sudah sembuh, cukup diingat agar langkah lebih hati-hati. Hari itu kami mengunjungi rumah-rumah lama. Tempat ritual pernah berlangsung. Tempat orang menghilang. Tidak untuk membuka kembali, melainkan menutupnya dengan kesadaran. Beberapa bangunan kosong kami bersihkan. Debu disapu. Jendela dibuka. Cahaya masuk. Bukan untuk mengusir masa lalu, tetapi agar ia tidak bersembunyi lagi. Di ujung desa, rumah Niraras akhirnya dirubuhkan. Kayunya lapuk, pondasinya rapuh. Ketika dinding terakhir jatuh, tidak ada teriakan, tidak ada angin kencang, tidak ada tanda murka. Hanya bunyi kayu runtuh, seperti napas panjang yang dilepaskan setelah menahan terlalu lama. Aku menutup mata sejenak. Dalam keheningan itu, aku merasa banyak hal benar-benar berakhir. Malam datang perlahan. Aku duduk sendiri di kamar, lampu temara menyala. Cermin berdiri di sudut, diam, tidak menuntut perhatian. Aku menatapnya lama, bukan karena takut, melainkan karena ingin memastikan. Kalau masih ada yang tersisa, kataku pelan, pergilah. Tidak ada jawaban, tidak ada getaran, tidak ada bayangan. Keheningan yang hadir bukan kosong menakutkan, melainkan sunyi yang lapang seperti ladang setelah panen. Aku teringat semua wajah yang pernah terlibat. Pengantin-pengantin lama, Sulastri, Niraras. Mereka bukan monster. Mereka manusia yang terseret keadaan, seperti daun kering terbawa arus deras. Kesalahan mereka nyata, tetapi penderitaan mereka juga ada. Memahami itu tidak membenarkan, namun mencegah kebencian tumbuh.
Analoginya seperti memegang pisau dari sisi gagang, bukan mata tajam. Aman, namun tetap sadar bahaya. Aku mengambil sisir biasa, bukan kayu berukir, bukan benda bertuah. Kugunakan untuk merapikan rambut sendiri. Gerakannya sederhana, tidak ada doa, tidak ada mantra, hanya niat merawat diri tanpa menukar apapun. Di luar, angin berhembus ringan, bulan naik perlahan. Cahaya putihnya jatuh ke lantai kamar, membentuk garis tipis. Aku berdiri tepat di dalamnya. Untuk sesaat, aku merasa dilihat. Bukan oleh roh, bukan oleh bayangan, melainkan oleh hidup itu sendiri, yang seakan bertanya, "Kau memilih apa setelah semua ini?" Aku memilih hidup. Bukan hidup sempurna, bukan hidup tanpa luka, melainkan hidup yang sadar akan batas. Hidup yang tidak menyerahkan wajahnya demi pujian. Hidup yang menerima penuaan, kegagalan, dan ketakutan sebagai bagian, bukan musuh. Keesokan hari aku membantu seorang gadis desa bersiap menikah. Aku bukan perias. Aku hanya membantu mengenakan kebaya, menyematkan bunga segar, menenangkan tangan yang gemetar. Tidak ada ritual, tidak ada pantangan, tidak ada rahasia. Ketika gadis itu bercermin, ia tersenyum dan berkata, "Aku masih terlihat seperti diriku sendiri." Kalimat itu membuat mataku panas, namun aku tersenyum kembali. Saat pesta usai dan malam turun, aku berjalan pulang dengan langkah ringan. Tidak ada lagi ketukan misterius, tidak ada lagi benda tertinggal di ambang pintu. Rumah menyambutku sebagai rumah, bukan panggung. Sebelum tidur, aku menatap cermin sekali lagi. Pantulan itu menatap balik dengan keselarasan performa. Tidak terlambat, tidak mendahului. Seperti dua sahabat yang akhirnya sepakat berjalan berdampingan. Aku mematikan lampu. Dalam gelap, tidak ada wajah menunggu. Tidak ada janji menuntut. Tidak ada ritual meminta korban. Yang ada hanyalah napas sendiri, teratur, tenang. Tanda paling sederhana bahwa aku masih di sini, utuh, dan memilih untuk tetap menjadi diriku sendiri. Dan di sanalah kisah ini berakhir. Bukan dengan teriakan, bukan dengan darah, melainkan dengan keputusan paling sunyi namun paling kuat, tidak lagi menyerahkan hidup pada bayangan apapun. Aku selamat, ritualnya berhasil kupatahkan. Tapi sebelum kisah ini benar-benar berakhir, aku harus jujur pada kalian. Sisir pengantin itu tidak pernah hancur. Dan beberapa hari lalu, seorang calon pengantin datang ke rumahku, membawa benda yang sama.